Dari ruang kelas ilmu komunikasi hingga dapur restoran yang penuh rasa, Stefani Firmansyah membuktikan bahwa ilmu dan passion bisa bersatu dalam cita rasa. Lewat warung punya Nyonya Anina, ia menghidangkan lebih dari sekedar makanan. Ia membangun cerita, branding, dan komunikasi yang kuat di balik bisnisnya. Yuk, kita simak obrolan hangat bersama sang alumni inspiratif. Oke. Kalau di internalku, aku tuh selalu berprinsip pengajaran yang kita pakai di dalam internal tuh didasari sama keluargaku, papa sama mama gitu. Papa mama ya dapatnya dari nenek. Makanya kan aku ada beberapa image ini perusahaan yang kayak tulisannya tuh from 1963 gitu. Nah, itu sebenarnya tahun lahirnya si nenek gitu. Karena kita bawa nilai atau value-nya perusahaan itu dari nenek. Aku inget banget tuh kata-katanya papa. Dia ngomong gini, lu ya, karena orang Jakarta, maaf ini kata-kataku bukan nggak sopan, cuman aku praktekin kata-kata dia. Karena dia orang Jakarta, lu gua gitu kan. Lu ya, lu mau berantem sama keluarga lu, gua nggak peduli. Yang penting lu selesain hari ini. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu berantem sama keluarga, itu sampai kita tutup mata, sampai besok tuh dibawa-bawa gitu. Itu pesannya nenek ke papa, yang mana papa pesanin kita. Aku tuh 4 bersaudara. Dan ya pasti berantem terus, apalagi kayak aku sama adikku yang cowok nih yang kedua, karena terlalu deket kan jaraknya, aku tahun 90, dia tahun 91. Wah, itu berantemnya udah kayak Tom and Jerry itu loh, kucing sama anjing gitu kan. Itu selalu papa bilang, kamu mau berantem bagaimanapun, selesain hari itu. Jangan sampai kamu bawa larut-larut sampai akhirnya kamu perang dingin, gak nyapa, terus kayak apa, pura-pura gak kenal apa segala macem, dendam gitu, jangan. Nah, itu yang aku terapin ke perusahaan. Jadi nggak mudah sebenarnya, kayak wah ini jangankan 100, kadang 3 orang aja udah berantem sendiri sih. A nggak suka sama si B, B nggak suka sama C, C nggak suka sama A, gitu terus aja hidupnya. Nah, prinsipnya yang ditekankan papa itu aku tekankan ke timku. Jadi mau apapun yang terjadi di internal itu nggak boleh sampai orang luar itu ngerti gitu. Kamu harus profesional bekerja, apapun yang kamu komunikasikan harus sesuai dengan prosedurnya perusahaanmu. Terus kalau memang kamu secara sikap ataupun perilaku ya, itu harus ya menunjukkan kalau kamu profesional. Kalau kamu mau berantem sama temenmu silahkan, nggak masalah. Tapi poinnya harus cari solusinya apa. Kalau branding, seperti yang tadi aku bilang, jadi dari kita buka pertama kali kan dari 2014 ya, 2014 tuh aku buka tanggal 3 Desember 2014 tuh kita buka pertama kali itu ya, karena tadi nggak menyangka sama sekali kalau ini jadi tulang punggungnya keluarga, karena waktu itu papa itu buat hanya untuk wadah mama seneng gitu. Nah, waktu itu brandingnya asal-asalan banget. Nah, aku punya sih filenya gitu, jadi dia kayak logonya itu yang benar-benar asal-asalan banget, terus kayak yang kita ya udahlah pokoknya asal ada brandingnya, udah ada, asal punya Nyonya Anina gitu aja. Terus banyak yang tanya ke aku, namanya kenapa kok unik sih, kok punya Nyonya Anina kenapa sih? Itu juga kan kalau punyanya kan ejaan lama tuh poenya gitu kan, sedangkan nyonyanya itu bukan ejaan lama. Kalau ejaan lama kan harusnya Jonja gitu kan, pakai J kan. Sesimpel kayak pokoknya ini punyanya Anina nih, ya udah mau apa supaya namanya itu unik, pokoknya harus ada Aninanya gitu. Akhirnya muncullah logonya yang kayak sekarang gitu. Nah, sebenarnya kayak gini nih banyak banget, kayak dari logo aja ini udah mulai dipikir gitu. Contoh nih logo ini ya, ini kalau ditarik lurus tengah gini, Anina sama Anina kebalik. Nah itu kayak kita itu mau apapun yang terjadi tuh, mau kamu mau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kita tetap stabil di situ. Kita akan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, bukan yang karena sekarang udah jalan terus udah lupa gitu. Enggak, kita tetap ingat zaman kita gimana kita memang pengen bawa yang terbaik buat para pelanggannya kita. Itu semua itu kayak tertera di sini gitu loh. Terus kayak logo apa nih, jendelanya itu juga ada filosofinya sendiri gitu. Logo jendela itu kan menggambarkan rumah. Kalau rumah itu pasti ada jendelanya, nggak mungkin nggak. Nah, dari situ tuh kita kayak yang mau menghadirkan sebuah restoran yang memang dia itu berasa seperti di rumah sendiri gitu. Kita kalau ngasih makanan apa,
prepare makanan untuk keluarga kita nggak mungkin kasih yang bahan bakunya asal-asalan. Kita nggak mungkin asal-asalan goreng minyaknya sampai tetes-tetes, itu kan enggak. Nah, itu yang mau dibawa, konsepnya seperti itu. Jadi kenapa kok gambarnya jendela, kita itu berharap tamu yang datang ke sini itu memang merasakan senyamannya di rumah seperti apa. Kita menyediakan makanan-makanan rumahan yang yang nyaman dimakan setiap saat, mau dimakan pagi, siang, sore, bahkan memang ada pelangganku yang pagi datang, malam datang juga gitu, dan itu memang udah biasa gitu. Seminggu dia bisa 3 kali, 4 kali datang ke sini gitu. Karena memang saya mau membawa konsep itu di sini gitu. Terus kayak ada 4 daun pintu, itu melambangkan 4 anaknya punya Nyonya Anina. Yang mana 4 anak ini itu meskipun dia berbeda-beda, tapi dia punya satu tujuan dalam hidup yang sama. Nah, itu apapun untuk keluarga. Itu dari logo. Belum kayak tagline. Tagline-nya pun kita jadi tagline-nya punya Nyonya Nina itu sajian Nusantara yang ingatkan kau akan rumah dan keluarga. Aku berharap tamu yang kesini itu bisa ngeh gitu nyampe gitu pesannya dari komunikasi yang kita sampaikan tuh melalui hanya tulisan, terus ambience ruangan, menu makanan tuh kita berharap mereka memang ingat sama rumah dan keluarga gitu. Ya puji Tuhan beberapa dari mereka itu merasa gitu. Kayak kadang-kadang ada beberapa tamu yang leave Google review atau bahkan mereka direct DM ke kita by Instagram. Wah, makasih banget loh, aku tuh inget banget dulu aku dimasakin ini sama makku, nenekku gitu. Terus karena ada di tempatmu, aku tuh jadi kayak mudah gitu. Kalau aku pengen makan, aku kangen orang rumah, aku kesini gitu. Nah, menurutku di situ nyampe gitu target komunikasinya tuh nyampe gitu ke mereka. Value-ku apa aku sampaikan melalui segala macam promosi. Jadi ya komunikasinya pasti banyak kepake, nggak mungkin nggak, karena ini semua banyaknya belajarnya dari kampus gitu. Mungkin paling gampangnya jangan kayak aku gitu, jangan kayak aku yang ragu di awal gitu. Saat kamu memutuskan sesuatu, aku jadi ingat kata-kata papaku, saat kamu memutuskan sesuatu, kamu mengambil suatu tindakan, akhiri apa yang kamu mulai. Memang Vkom itu sepertinya semua orang bisa, tapi ternyata tidak tuh. Ternyata banyak sekali yang tuh sulit tuh ngobrol sama orang dengan enak. Mereka lebih enjoy dengan dunia medsos, dunia maya gitulah ya, daripada mereka ketemu orang untuk ngobrol. Bayangin kita dalam satu pertemuan nih, reuni katakan, ada nggak sih yang nggak main HP gitu kasarannya. Jadi kayak mungkin orang mikir apa sih ilmu komunikasi cuman modal ngomong doang gitu, tapi ternyata nggak segampang itu gitu. Banyak yang bisa dipelajarin sebenarnya. Setiap apa yang disampaikan sama dosennya, setiap apa yang kamu lakukan praktek lapangan, terus kayak kegiatan-kegiatan kampus yang kepanitiaan dan lain-lainnya gitu, itu mungkin banyak membantu sebenarnya. Jadi kalau waktu itu aku itu memang ya karena aku punya prinsip dari papa itu adalah mengakhiri apa yang aku mulai, ya aku teruskan kan gitu. Tapi aku banyak terbantunya memang dengan kepanitiaan. Jadi memang Petra kan banyak banget kan kepanitiaannya. Coba deh ikut-ikut kepanitiaan juga, karena kepanitiaan itu juga membawa melatih ilmu komunikasimu kok. Banyaklah kegiatan-kegiatan kampus yang baik Vkomnya ataupun yang luar Vkom nih, kayak Komday itu kan punya Vkom kan, terus apa tuh ya yang LPBT punya Vkom, terus kayak ada jurnalistik apa tuh ya waktu itu yang kegiatannya sampai liput-liput, aku lupa deh apa, karena aku nggak ikut. Cuman coba banyakin ikut-ikut seperti itu kalau memang ternyata kayak kamu merasa tidak cocok di Vkom dan lain-lain gitu. Karena sebenarnya networking juga penting banget kan. Jadi sebenarnya dari Vkom itu kamu bisa banyak masuk ke panitia juga bisa, karena kamu banyak melatih ilmu komunikasimu di sana gitu, sebelum kamu benar-benar terjun ke dunia yang memang benar pekerjaan gitu pada akhirnya. Terus kalau misalkan mulai bimbang gitu, banyak-banyak sharing deh sama dosen. Biasanya dosen juga tahu kendala kita apa gitu, karena
dosen atau kakak kelas gitu bisa, karena mungkin ada beberapa yang mengalami seperti aku, ngerasa kayak yang kayaknya nggak cocok deh, ini kok nggak gini ya, nggak sesuai bayanganku gini gitu dan segala macem. Coba banyak sharing entah sama kakak tingkat atau dosen atau asdos, mungkin kalau masih nggak terlalu nggak tahu akrab sama dosennya gitu, biasanya mereka akan kasih insight yang baru gitu sih. Kalau dari aku ya tetap jalanin aja prosesnya, karena ya harus mengakhiri apa yang kita mulai.